Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dari episode pertama hingga episode keempat kemarin, kita seringkali menemukan plot yang menyinggung tentang Dr. Kyudai Garaki. Bagaimana tidak, ternyata dokter bejat yang satu ini adalah dalang dari terciptanya Nomu dan juga kunci dari Shigaraki Tomura menjadi sosok All For One yang baru. Lantas, siapa sebenarnya dokter yang satu ini? So, untuk mengenal lebih jauh siapa Dr. Garaki yang sebenarnya, di konten kali ini akan kita bahas explain karakter tentang Dr. Kyudai Garaki. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Siapa sebenarnya Kyudai Garaki? Dr. Kyudai Garaki atau Dr. Daruma Ujiko atau Dr. Tsubasa adalah karakter villain kontroversial di My Hero Academia. Pertama kali diperkenalkan pada episode dan chapter pertama My Hero Academia. Secara penampilan, Dr. Garaki memiliki tampilan fisik seperti kakek tua sekitar umur 60 tahunan lengkap dengan kepala pelontos sebagai ciri khasnya. Namun penampilan ini membohongi umur karena sejatinya umur Kyudai Garaki di timeline utama saat ini adalah 120 tahunan lebih atau lebih dari 1 abad. Saat pertama kali penampilannya di manga, Dr. Garaki diperlihatkan sebagai dokter yang mendiagnosis Deku sebagai seorang quirkless. Namun di balik itu, ternyata Dr. Garaki menyimpan segudang rahasia bahwa ternyata dia adalah partner All For One selama puluhan tahun lamanya. Dr. Garaki akhirnya diketahui bahwa dia adalah sosok ilmuwan di balik terciptanya Nomu, kemudian Haikai Nomu, dan villain dengan kemampuan quirk ganda, serta dia juga menciptakan pabrik penjahat atau villain factory. Tidak hanya itu kawan-kawan, kejahatan Dr. Garaki ini tidak berhenti di situ saja, sebab Dr. Garaki adalah sosok di balik banyaknya fasilitas rumah sakit quirk, panti asuhan, dan juga panti jompo yang ada di negara Jepang, yang tujuannya adalah untuk mencari quirk potensial sehingga dapat dicuri atau diduplikasi dengan tujuan untuk menyukseskan tujuan jahat dari All For One. Lantas, apakah hanya itu saja kejahatan Dr. Garaki? Tentunya tidak, sebab kejahatan lain Dr. Garaki adalah dia telah membuat cucunya yakni Tsubasa menjadi seorang Nomu bersayap, dan cucu yang saya maksud di sini adalah teman Deku semasa kecil, serta Dr. Garaki pula yang menjadi dalang dari penciptaan Kurogiri yang berasal dari mayat Shirakumo Oboro. Sialan betul ini dokter. Tapi perlu diakui, Dr. Garaki ini adalah salah satu penjahat paling jenius di universe My Hero Academia, di mana Dr. Garaki diketahui juga sebagai ilmuwan atau akademisi yang melahirkan teori singularitas quirk, dan nantinya teori ini dikembangkan lagi olehnya menjadi teori kiamat quirk atau Quirk Doomsday Theory, yakni teori yang dipakai oleh Fleckturn sebagai kitab suci organisasi Humorize. Meskipun kejahatannya begitu parah, tapi yang namanya bangkai pasti bakal tercium baunya. Dr. Garaki pada akhirnya tertangkap oleh para pahlawan, di mana Dr. Garaki berhasil digerebek di laboratoriumnya, sehingga sampai saat chapter terbaru ini rilis, Dr. Garaki berhasil dipenjara. Mampus lo botak. Quirk. Siapa sangka ternyata Dr. Garaki memiliki quirk yang sangat ajaib, di mana quirknya adalah life force atau kekuatan kehidupan. Quirk ini adalah quirk bertipe mutan, di mana quirk ini bakal membuat penggunanya dapat menduplikasi rentan hidupnya dengan umur yang lebih panjang. Efek yang ditimbulkan oleh quirk life force adalah bakal membuat Dr. Garaki memiliki umur yang panjang hingga mencapai umur yang tidak diketahui batasnya. Meskipun begitu, Dr. Garaki dengan life force tetap memiliki fisik yang tua, di mana fisiknya seperti umur 60-an dengan ciri fisik seperti manusia lanjut usia. Tapi sejatinya umur Dr. Garaki adalah 120 tahun lebih, sehingga menjadikan Dr. Garaki adalah salah satu karakter tertua bersama dengan All For One. Tapi bukan berarti quirk ini tidak memiliki kelemahan cuy, di mana kelemahan dari quirk life force adalah bakal mengorbankan mobilitas fisik yang dimiliki oleh penggunanya. Maksudnya di sini adalah semakin digandakan umurnya, maka semakin lemah pula fisik penggunanya. Quirk ini diketahui sudah dibagi ke All For One, sehingga quirk life force ini bisa dibilang memiliki dua penggunanya saat ini. Oh, atau mungkin Shigaraki juga sudah mendapatkan quirk life force ini, tapi entahlah ya, belum ada penjelasannya. Oh iya, untuk All For One sendiri nampaknya sudah mengatasi kelemahan dari quirk life force dengan cara memakai quirk lain guna untuk menangkal resiko dari quirk life force, sehingga All For One dengan quirk life force masih aman-aman saja. Berbeda dengan Dr. Garaki yang terus-terusan menerima resiko dari quirknya sendiri. Referensi karakter. Tentu saja Dr. Garaki tak luput dari permainan referensi dari Bang Hori, di mana Dr. Garaki terinspirasi dari 3 hal berbeda. Yang pertama adalah referensi dari Dr. Ivo Robotnik, atau yang lebih kita kenal sebagai Dr. Eggman, yakni villain abadi dari karakter game Sonic. Kemudian yang kedua, Dr. Garaki mengambil referensi dari boneka Daruma. Itulah mengapa bentuk fisik dari Dr. Garaki seperti boneka Daruma. Itu disebabkan karena salah satu referensinya dari sana. Dan yang ketiga, ini mungkin sangat kontroversial, di mana Bang Hori mengambil referensi sifat Dr.
Dr. Garaki dari insiden Marutasiga, yakni eksperimen manusia pada Perang Dunia II yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jadi ceritanya dulu, pada awal My Hero Academia, Dr. Garaki sebenarnya memiliki nama asli yakni Marutasiga. Namun karena nama tersebutlah akhirnya My Hero Academia sempat dicekal di Cina. Alasannya karena nama Marutasiga adalah kode name dari proyek eksperimen manusia yang menewaskan banyak rakyat Cina dan Korea pada masa kolonialisme Jepang di Perang Dunia Kedua. So maka dari itu, demi kebaikan bersama, Bang Hori merevisi nama Marutasiga menjadi Dr. Kyudai Garaki. Kontroversial juga ya Dr. Garaki ini. Tapi bukan hanya di Cina saja. Dr. Garaki ini kontroversial juga di kalangan fans, di mana banyak fans yang berteori kalau sebenarnya Dr. Garaki telah mencuri quirk asli milik Deku, sehingga Deku dinyatakan sebagai quirkless. Alasannya ada dua. Pertama, Dr. Garaki adalah ilmuwan jahat dari All For One, dan juga Dr. Garaki lah yang memeriksa Deku bocil di rumah sakit quirk. Alhasil semakin menambah daftar kontroversial dari sosok villain yang satu ini. Well, mungkin itu saja pembahasan kita soal Dr. Garaki. Mungkin kalau ada waktu, kayaknya harus bahas juga backstory-nya lah ya. Soalnya nih karakter bejatnya bukan main. Jadi silahkan komen jika kalian tertarik. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.